suatu kondisi yang kadang adem, kadang panas. Sekarang lagi menikmati apa nih suasana? Panas akibat cuaca atau panas hati atau panas kantong? Cuaca. Oke, ya siap ya. Oke, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa itu? Sifat. Karena kalian sudah, insya Allah sudah mampu, sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu. Itu sifat wajib bagi Allah yang kita tahu. Dan sekarang juga harus tahu juga sifat mustahilnya bagi Allah. Jadi kebalikannya. Jadi kebalikannya ini yang harus kalian pahami, kalian harus tahu. Nanti akan saya berikan satu sifat wajib dan juga sifat mustahilnya bagi Allah. Pahami, telaah, yang kemudian setelah itu kita diskusi, kita mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sekiranya ada pertanyaan. Oke. Kita medianya menggunakan kertas saja. Kita menggunakan pemahamannya yaitu melalui media kertas yang di print out, dan insya Allah akan mewakili pembelajaran yang ada di sifat wajib dan juga mustahil bagi Allah. Gitu. Di antara kalian saya yakin sudah ada yang tahu, sudah ada yang paham, sudah ada yang ngerti. Tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam hal ini, maka silakan dibaca, silakan dipahami. Di sini ada sifat wujud wajib bagi Allah. Kemudian sebelah kanannya adalah sifat mustahilnya bagi Allah. Wujud berpasangan dengan apa? Kemudian juga kidam berpasangan dengan apa? Udah ada artinya. Pahami, nikmati pembelajaran ini dari wujud sampai dengan mutakallim. Itu sudah ada semua. Jadi setelah itu akan kita diskusi. Kita satu-satu mulai dengan langsung ke sana. Ada berapa? Oke, kurang lebih satu. Pas. Oke. Itu ya, dibaca, dipahami, wujud artinya di bawahnya. Kebalikan daripada wujud, yang sebelah kiri itu wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi. Itu adalah yang putih-putih itu satu, yang di atasnya nomor 1, nomor 6, 11, 16. Itu adalah barisan daripada sifat wajib bagi Allah. Kemudian yang kita tandai dengan warna itu adalah sifat mustahil yang bagi Allah, di mana sifat itu yang tidak dimiliki oleh Allah, tapi kebanyakan dimiliki oleh makhluk-makhluknya Allah. Dari wujud ada, maka kebalikannya adalah ada, tidak artinya. Tidak artinya dahulu, maka kebalikannya yaitu al-qudus, baru. Dan seterusnya sampai dengan mutakalliman, maha berfirman. Tapi kebalikan makhlukman adalah abkam, zat yang bisu. Zat yang bisu. Silakan kami, kita kasih waktu yaitu kurang lebih 5 menit. Syukur-syukur bisa apa? Syukur-syukur bisa apa? Karena nanti materi ini akan kita uji selain daripada sifat wajib, karena materi mustahilnya bagi Allah yang akan kita uji yaitu sifat mustahil ini. Ilmu jahlun dan lain-lain.
Oke, kita anggap cukup untuk membacanya, untuk memahaminya. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan sifat-sifat mustahilnya bagi Allah? Sifat mustahilnya bagi Allah dari ada kemudian sampai apa? Sifat mustahilnya. Mustahil bagi Allah ini yang sekali lagi adalah sifat kebalikan daripada wajib, di mana hal ini Allah tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Tidak memiliki sifat ada, kudus, fana, mumasalat, dan abadisi, ihtiyaju li ghairihi, ta'addud, azzun, karoha, jahlun, mautun, summun, umyun, hukmun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asoma, a'ma, abka. Allah tidak memiliki sifat-sifat mustahil. Tapi yang dari yang sifat mustahil itu yang memilikinya adalah makhluk Allah. Pastinya seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Gimana? 5. Ini kan berbilang sih apa? Berbilang itu kebalikan dari esa. Berbilang itu artinya banyak. Lebih dari satu. Bilangan. Gitu. Bukan berbilang itu ngomong, bukan. Berbilang itu ngomong, bukan. Tapi lebih dari satu. Maka bagi Allah, sifat Allah itu kan wahid, ahad, tauhid. Dan maknanya di sini yaitu wahdaniyah. Kalimatnya dari kalimat wahid, satu. Maka bagi umat Islam, ya Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Gitu. Yang qul huwallahu ahad, ngantuk dia. Gitu. Maka kalau misalkan memiliki 3 Tuhan, 4 Tuhan, itu bukan Tuhannya umat Islam. Nabi siapa itu yang menghancurkan berhala? Ibrahim. Kenapa? Masa Tuhannya yaitu dibuat, habis dibuat kemudian disembah-sembah, setelah itu adalah dia tidak tahu. Gitu. Makanya saat Ibrahim menghancurkan, kemudian patung itu digantungin tampaknya, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah pada saat Ibrahim kemudian ibaratnya dihakimi sama ayahnya, sama orang-orang pesuruh ayahnya. Kemudian siapa Ibrahim yang menghancurkan patung ini? Tanyain sama patung yang dikalungin tampak. Bisa ngomong, tapi karena ambisi manusia, nafsu dan lain sebagainya, mereka jadi nggak sadar. Gitu. Makanya sifat Tuhan di antaranya yaitu sifatnya wajibnya Allah. Dari sekian, dari 20 sifat wajibnya wahdaniyah. Kebalikannya adalah ta'addud, berbilang. Ada yang lain? Ya, ada yang lain. Sebelum kita memperdalam terkait dengan masih ada kaitannya sifat wajib dan juga mustahil bagi Allah. Ya. Sebelum kita nanti ke game lagi ya. Ke game yang harus kalian dan kita semua keaktifannya dilakukan. Apa? Enggak ada? Oke. Kita menuju memperdalam ya, memperdalam dari sifat wajib dan juga mustahil yang bagi Allah. Ada yang tahu? Yang berapa ini? Gedung apa? Hah? Polusi pabrik-pabrik. Polusi. Bakar-bakaran. Iya. Asap PTC. WTC. Apa WTC? Pokoknya Tertinggi malah sedunia. yang tertinggi. PTC kita bagus ya. Iya, no. Itu Amerika. Amerika. Kalian 2011 lagi ngapain? Lagi TK. Lagi TK. Oh, Iya belum gitu. Mana itu? TK ya. Ini 2011, sorry, 2001. Belum lagi. Ya sekiranya belum lahir juga, siapa tahu pernah mengulik melihat wah gedung ini apa sih maksudnya gitu. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti Gedung ini adalah
merupakan tempatnya perekonomian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tempatnya di sini. Namanya WTC, World Trade Center. World Trade Center. Gitu. Iya. Gedung kembar istilahnya. Kalau di Malaysia ada Petronas. Kan gedung kembar. Nah, Petronas. Gitu. Kalau di Amerika yaitu World Trade Center. Sepengetahuan saya, ini adalah gedung ini diciptakan dan dibuat paling tinggi dan saat itu adalah memakan waktu sekitar 5 sampai 6 tahun buatnya. Nah kemudian setelah itu adalah waktu musimnya teroris Al-Qaeda. Al-Qaeda itu adalah pimpinannya Usama bin Laden. Usama bin Laden adalah seorang yang muslim yang sejati, orang yang kaya raya di Arab Saudi, tapi benci sama Amerika. Maka kemudian pas di hari Selasa 11 September 2001 pukul 7.14 melakukan bagaimana caranya menghancurkan kedua gedung ini. Apa yang dilakukan? Usama bin Laden menyuruh anak buahnya yang kemudian saat itu di bandara dia naik pesawat, dan ketika pesawat itu terbang dibajak, pilotnya diganti, maka kemudian setelah itu pilotnya diganti, ditabrakkan pesawat itu ke gedung pesawat. Kenapa dihancurin di sini? Karena salah satu dasar fondasi untuk menghancurkan bawah ada di sini. Gitu ya, ada yang di sini. Yang kemudian pesawatnya bukan satu, dari sana dari sini. Jadi sekiranya bagaimana caranya pesawat gedung itu hancur? Wah, udah yang namanya untuk berkorban agama menurut dia, ya udah langsung. Kalau ada istilah bunuh diri, nah tapi ini adalah menggunakan seperti itu. Jadi ya, kemudian setelah hancur, maka kemudian runtuh, kemudian rata. Dalam jangka berapa ya? Dihitung itu kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Dibangun selama 5 sampai 6 tahun, cuma dihancurkan sekian cepat. Dan saat itu banyaknya meninggal, sekian ribu orang meninggal. Alihnya tidak ada orang Yahudi satu pun yang meninggal di sini. Anehnya orang Yahudi, padahal orang Yahudi banyak yang meninggal di sini. Ada apa ini? Dan dicurigai konon katanya adalah yaitu yang mereka itu salah satu itu juga mencoba untuk merusak hal ini dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu yang jahat di sana. Maksud saya apa? Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita sifat wajib dan juga sifat mustahilnya bagi Allah, sifat wajibnya ya terutama semula ada, kemudian setelah itu nggak ada. Bagi Allah sangat mudah. Kita tahu ya karena kita melihat. Itu bagian daripada sifat wajibnya bagi Allah. Alim mengetahui, mendengar. Kan gitu. Kebalikannya kan seperti itu. So, tahu dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan gedung, salah satunya adalah peristiwa di mana saat itu yang sangat membutuhkan, sangat membutuhkan. Gitu. Jadi satu sisi kita mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah dan juga mustahil, di sisi lain kita memberikan pengetahuan luas sekali supaya oh iya yang pernah dijelaskan seperti itu. Yang kedua, makhluk yang paling bermanfaat sedunia. Iya dong, makhluk yang paling amat sangat bermanfaat, istimewa. Dari dulu sampai sekarang bahkan sampai nanti. Dari kalian belum hidup, dia sudah hidup. Zaman-zaman kerajaan itu yang paling enak adalah ayam, makanan ayam panggang dan lain sebagainya. Gitu. Semuanya adalah biasa 2 sejoli yang kemudian setelah itu bertelur, baru menetas, habis itu adalah masih ya kecil, baru jadi dewasa, maka dipanggang berbagai macam. Kan gitu. Itu orang yang bermanfaat kayak gini.
hidupnya ayam itu penuh dengan manfaat. Maka belajarlah dari ayam. Dan ayam itu salah satu makhluk Allah yang tidak akan pernah punah dan habis sampai kapan. Enggak akan pernah. Setiap detiknya sebetulnya ya banyak yang mengkonsumsi, tapi nggak pernah habis. Gitu. Sama dengan ikan. Iya. Dikeruk lagi di laut, dikeruk. Pernah habis. Sama dengan orang yang bermanfaat kayak gitu. Orang bermanfaat nggak pernah akan mati, meskipun jasadnya sudah mati, tapi dikenal. Kayak Nabi Muhammad. Seperti itu jasad, ya. Itu kan. Gitu. Ini, jadi makhluk ini adalah makhluk yang bermanfaat, amat sangat bermanfaat. Kayak saya bilang kayak ayam dan ikan, untuk saya kayak gitu. Biar dapat dinikmati oleh banyak orang. Ya, ini pemahaman terkait dengan materi-materi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kalau kita konsekuensi, kalau kita korelasikan dengan pembelajaran yang ada di dalam wajib mustahil bagi Allah, masuk mana ini? Kemudian kalau dimustahilkan ya akan mati, ya kita nggak, Allah nggak bakal mati. Seperti itu, ya. Oke, ini adalah sesi terkait dengan penjelasan hal-hal yang kemudian nanti bisa dikembang sendiri, dan kita sekarang pengen pembelajaran ini pengen aktif supaya tidak ngantuk, ya tidak ngantuk. Tandanya juga tadi ngantuk. Seperti itu. Saya bagi dua, dua kelompok ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Limaan, boleh dong, sini dong, limaan. Oke, limaan. Ya. Sekarang saya minta ininya, kertasnya ditutup, dibalik. Nah, kemudian di sini saya bikin juga, yaitu ini sifat wajibnya bagi Allah. Identitasnya adalah biru, dan identitas daripada sifat mustahil bagi Allah yaitu oranye. Saya pengen tahu nguji kalian, yaitu terkait dengan sifat wajib dan sifat mustahil yang sudah kalian tadi baca. Pertama, nanti saya ambil dulu, anggap ini kelompok A dan kelompok B. Kelompok A tugasnya adalah ngambil yang ini, sifat wajib. Kelompok B, nanti masing-masing kalian ngambil sambil berdiri, ya. Kemudian setelah itu adalah kelompok B sesuaikan sifat mustahilnya mana. Di sini berdiri. Seumpama nanti kelompok A ngambil langsung, kamu ngambil, berdiri di sana. Ya tak dulu nanti. Nah kemudian setelah itu ini juga ngambil berdiri berbaris juga, terus berbaris gitu. Nanti kemudian setelah itu adalah ini dari pasangan, jodohkanlah antara sifat wajib dengan sifat mustahil. Kan gitu. Jadi seperti itu. Paham itu nak? Oke dah, siap. Tutup semuanya untuk menguji kemampuannya. Saya pengen tahu. Kalau benar berarti Anda paham. Sekiranya kurang benar berarti paham. Gitu. Baik, kita mulai dari you, dari kamu. Ambil salah satunya, bebas. Berdiri langsung. Iya, ambil kemudian berdiri di sana. Sana baris. Sebelahnya Opi. Oke, sambil perlihatkan keluhan dong. Nah, gitu. Lanjut, Pian. Oke. Lanjut.
Lanjut. Lanjut. Udah? Pilih. Oke. Nah, ya. Udah kelihatan ya? Berarti tugas kalian adalah berusaha mencocokkan apa yang sudah diambil itu. Oke, paham ya? Oke. Kira-kira mau dari sini apa dari sini? Dari sini. Apa? Dulu. Apa? Yaitu siapa yang ada cepat tangan. Dari sini. Dari sana. Ayo. Kayak ke Di sana. sana. Boleh. Sekarang silakan B. Ayo B. Disesuaikan yang mana B? Terserah dari 5 hal ini siapa yang sesuai. Diliatin dong. Diliatin dong. Ke depan, Ian, diliatin ya. Aduh, Oke. Tunjukin dong itunya. Oke. Dibaca dong Halimah apa itu? Qiyamu binafsi. Belakangnya ihtiyaju li ghairihi. Yu wahdiyat ta'addud. Mukhalafatul hawadisi. Fi. Oke, Yan. Wujud Adam. Kebalikannya Kidam. Oke, semuanya benar dong. Kayak gitu. Boleh duduk lagi. Barusan kalian berusaha untuk menyatukan antara sifat wajib dan sifat mustahil ini. Kalau sekiranya benar berarti kalian paham. Maka untuk menguji pemahaman itu ya diantaranya seperti itu. Cuma mestinya adalah harus hafal terutama yaitu sifat mustahil. Paling gampang sih sebetulnya ya. Kalau misalkan kalau ini udah apa aja. Contoh wujud artinya kebalikannya adalah tidak ada. Kan gampang ya, tidak ada. Cuma ketika apa sih bahasanya? Adam. Kan gitu. Itu kan agak susah juga kita tuh. Makanya itu harus dihafalkan juga. Kalau misalkan iroda artinya berganda. Kebalikan dari berganda terpaksa. Kan gitu. Kalau bahasa Arabnya apa? Karoha. Karoha. Bukan corona. Karoha. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi hal-hal untuk menguji daripada pemahaman kita itu harus ya dicoba dengan berbagai macam cara, Nah, itu baru 2 kelompok. Sekarang saya pengen bagi kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Gimana coba? 2 ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 3 dong, kan gitu. 1 2 3 4 1 2 3 1. Gimana? 1 2 3 4. Oke. Yang 2 sana. Yang kelompok 3 sana. Iya, B sana B. Ya. Oh. Kamu yang udah di situ ya. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya langsung bagi aja. Kelompok 1 2 3 4. Ya. Ini kelompok 4. Sama. Intinya saya pengen tahu, memastikan kalian yaitu untuk jodoh menjodohkan antara sifat wajib dan juga sifat mustahil bagi Allah. Jodoh menjodohkan. Tapi tidak cara dengan kayak gini lagi. Masih ada trik lagi. Kita bikin ini. Ini adalah di dalam ini sudah ada sifat wajib dan juga ada sifat mustahilnya bagi Allah. Maka saya bagi dulu per amplop. Ini bukan gajian ya, bukan ya? Amin. Oh, amin. Dibukanya kapan? Nanti tahun depan aja. Bentar ya. Oke. Terus harus bagaimana? Tempelin di mana? Di sini. Jadi buku kamu tadi.
sudah punya juga. Ada di sini. Nah, kalian harus nempelin. Ayo silakan dipasang-pasangkan sifat wajib dan juga sifat mustahilnya bagi Allah. Kurang lebih ada 10 sifat wajib dan sifat mustahilnya bagi Allah. Yang sudah angkat tangan. Kemudian setelah itu akan ada lem yang menuju kalian. Akan kita lihat. Baik. Silakan. Ini lemnya. Di lemnya jangan terlalu merekat, yang penting anu aja, yang penting nempel. Ya. Kita bagi, ini kelompok A, B, C, dan D. Ya, bentar, kedua berarti. Iya. Udah, ketiga, keempat. Sembako. Emang alatnya kayak seperti itu untuk memudahkan. Kalau pakai gunting lama. Iya, pakai gunting. Ayo, kelompok 3 dan 4. Boleh samaan anunya tuh, lemnya tuh sebelah-sebelah sana tuh. Kalau udah. Atas-atas atau atas bawah boleh. Udah cukup? Ayo, kelompok 3. Gak apa-apa. Iya, itu adalah bagian daripada mestinya itu sebagai apa ya, uji coba sekaligus kejelian kalian sebetulnya. Kalau nggak jeli, anak pasti akan nyarinya adalah artinya ataupun ininya. Tapi kalau dia jeli, kok gampang banget ya, kita nyesuaiin aja. Gitu seperti itu. Tapi ujian itu belum berakhir. Nanti akan ada sesi lain. Mudah-mudahan sesi lain bisa apa ya? Bisa lebih untuk menguak bahwa kalian benar-benar paham terkait dengan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Tapi nanti ada sesi yang menambahkan lagi materi itu sifat jaiz bagi Allah satu lagi. Sifat jaiz bagi Allah itu adalah Allah bisa memungkinkan atau bisa tidak. Gitu. Itu bagi Allah, hakam bagi Allah. Gitu. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan materi sifat mustahil bagi Allah. Dengan seperti ini metodenya, lesehan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, sehingga bisa menghilangkan pola pikir perbudakan kita dari sifat mengetahui sifat wajib dan juga mustahilnya bagi Allah. Terima kasih sekali lagi. Mengingat waktu yang sudah mendengar sholat zuhur, azan juga berkumandang di musola kita, di musola al-Qur'an, di masyarakat sekitar. Ayyamina nahtatim bil hamdalah.